Oke ya Rebun, kita lanjut ke pertemuan minggu ke-7 tentang en atau enji, yang dimana menunjukkan seberapa banyak atau lama waktu yang telah berlalu sejak situasi atau aktivitas telah terjadi. Nah, biasanya en atau enji ini digabung dengan beberapa partikel yaitu dueda, noncida, dan juga andueda. Aturan penulisannya, kata kerja enji memiliki bacin, sedangkan enji kata kerja yang tidak memiliki bacin. Contohnya seperti Jonen ihwesa eso ilhanji ichonyoni dueso semida, yang artinya saya bekerja di perusahaan ini sudah 10 tahun. Nah, sekarang kita lanjut ke tata bahasa yang kedua, ada nende sama ende. Tata bahasa ini diletakkan di tengah kalimat yang digunakan dengan kata kerja atau kata sifat untuk membuat perbandingan. Ketika membuat kalimat tanya, pembicara menyatakan informasi pada klausa pertama sebelum mengajukan pertanyaan. Pada klausa kedua, pertanyaan dapat dibuat dengan membandingkan poin pada klausa pertama. Tata bahasa ini berfungsi untuk membuat kalimat terdengar lebih lembut dan memberikan prainformasi dibandingkan dengan bertanya secara langsung. Untuk aturan penulisannya, klausa 1 yaitu kalimat lampau ditambah nende ditambah dengan klausa kedua. Nah, untuk penulisan yang kedua, kata sifat dengan bacin yang ditambah dengan ende dan klausa kedua. Untuk contohnya, saya suka musim panas, Misen suka musim yang mana? Dalam bahasa Koreanya, Jenon yeremel joha hande Misen sinen gyosel joha heyo. Seperti itu ya. Selanjutnya ada materi poin menjadi atau ojida. Nah, poin ini merupakan kata bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan perubahan dan ditulis bersama dengan kata sifat. Kata sifat yang digunakan harus diubah dulu ke dalam bentuk kalimat semiformal. Dan ada bentuk kamusnya. Bentuk kamus dari murah yaitu sada dan semiformalnya yaitu sayo. Dan jika digabungkan menjadi sajada. Oke, semuanya di sini akan melanjutkan kepada part 2 yaitu tentang ilgego atau yogo yaitu untuk. Tata bahasa ini digunakan untuk mengekspresikan tujuan, ditulis bersama dengan kata kerja dan ditulis dengan kalimat sebagai penghubung dua klausa. Klausa pertama adalah tujuan, sementara klausa kedua adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pada klausa pertama. Aturan penulisannya yaitu kata kerja ilego digunakan apabila kata kerja memiliki bacin, sedangkan kata kerja yogo digunakan apabila kata kerja tidak memiliki bacim atau memiliki bacim re. Contohnya yaitu membeli baju untuk dipakai pergi berlibur. Yang bahasa Koreanya yaitu nanen sancek elhagi wihae osel sasada. Oke, sekian. Kemudian selanjutnya ada tata bahasa ahada atau ohada, di mana tata bahasa ini digunakan untuk menceritakan perasaan atau keadaan orang lain, jadi bukan untuk diri sendiri. Jadi kita pakai ini untuk membicarakan apa saja yang dirasakan atau dilakukan orang ketiga, seperti dia, mereka, dan juga nama orang. Nah, kemudian nih cara penggunaannya, yang pertama itu seperti ditambahkan ke kata sifat atau kata kerja. Nah, bentuknya ini akan berubah tergantung pada akhiran kata dasarnya. Ada aturan perubahan o dan a yang perlu dipelajari dalam bahasa Korea gitu. Khusus untuk kata kerja yang berakhiran hada itu biasanya diganti menjadi he hada. Nah, contohnya seperti jika kita mau bilang adik saya suka apel, kita tidak bisa pakai kata suka seperti saya bilang saya suka apel gitu. Jadi kita harus rubah dulu. Jika misalkan saya suka apel, saya akan bilang 저는 seguara johaeo. Saya ingin mengatakan bahwa adik saya ini sangat suka apel. Saya akan bilang
C. Drum sana seguara joah heo. Oke Robun, di sini ada tata bahasa get gunyo. Nah, fungsi dari get gunyo ini dipakai untuk menebak atau memperkirakan apa yang dirasakan atau akan terjadi pada orang lain setelah kita mendengar cerita atau informasi dari mereka. Atau mirip dengan ungkapan pasti ya atau pasti akan. Dalam bahasa Indonesia kita pakai ini saat menyimpulkan sesuatu. Seperti saya belum makan dari pagi. Nah, terus nanti pasti teman kita menjawab, kamu pasti lapar ya. Nah, atau bahasa Koreanya, Hongguge goga gopu gus gunyo. Kenapa ini penting? Ini menunjukkan empati atau respon kita terhadap cerita orang lain, membuat percakapan jadi lebih alami dan menunjukkan bahwa kita mendengarkan.